kita, sekaligus membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah, diberikan kemudahan, diberikan kekuatan lahir dan batin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nanti menjadi tabungan di akhirat kita nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan melanjutkan kajian zikir-zikir Rasulullah, masih dalam edisi zikir saat tidur. Di dalam sebuah hadis dengan sanad yang sahih, Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan dari seorang sahabat Rasulullah SAW. Sahabat ini bertanya kepada Rasul, berkata, aku sedang duduk dekat Rasulullah. Kemudian datanglah salah seorang laki-laki dan berkata, ya Rasulullah, aku disengat binatang tadi malam. Disengat itu apa? Dientuk. Atau ini bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Indonesia disengat, bahasa Jawa dientuk. Biasanya ini Indonesia ini kok A, Jawa ini kok O. Dientuk nanti dientap. Tadi malam aku disengat binatang ya Rasulullah, hingga tidak bisa tidur sampai pagi. Kemudian Rasulullah bertanya, binatang apa yang menyengat kamu? Orang ini menjawab, kalajengking. Beliau kemudian bersabda dalam sebuah hadis, amma innaka law qulta hina amsayta, seandainya engkau membaca doa ini pada waktu sore menjelang malam maksudnya, maka kamu akan terhindar dari apapun yang membahayakan kamu, termasuk dientuk tadi. Apa bacaannya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari kejelekan apapun yang diciptakan. Kalau engkau membaca ini, lam tadurruka syai'un insyaallah ta'ala, tidak akan membahayakan kepadamu apapun, termasuk sakit, termasuk diganggu binatang. Jadi donga cek mboten dientuk niki nggih. Napa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi ini juga bisa dibaca ketika malam dengan kasus sahabat Rasulullah yang disengat binatang kalajengking. Oh nggih Pak, itu kalajengking ya loro nih, gak nurut teman-teman. Nek diintup liyane Pak ya apa? Diintup liyane apa? Enten jenenge kupu-kupu malam. Apa kupu-kupu malam? Ya Allah. Jadi banyak hal yang membahayakan kita di malam hari, Bapak. Jadi enten pendapat ulama niku, wong niku nek dalu kali awan niku luwih bahaya dalu. Ancamannya lebih bahaya di malam hari. Karena ini malam hari itu ini sakit wis gak usah keluyuran. Kalau sanjang makan di malam hari itu lebih bahaya dengan makan di pagi hari. Apa warung-warung itu ada yang buka itu dalu. Nah nggih sih. Dengan bong niku lho aku wadah dalu. Padahal misalnya dalu niku mangan gak apik, kok akeh warung buka dalu.
Angin juga beda Bapak Ibu. Kalau panjenengan jalan pagi begini, anginnya kan segar, mengandung oksigen. Tapi dalu anginnya mengandung penyakit. Tapi ini dalu ini enak aja nih Pak. Nongkrong nih enak. Panen kopi ini lo tambah enak. Apa dibayari tambah enak. Makanya kalau terpaksa harus keluar, terpaksa harus apapun aktivitas, sama maca a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau satu kurang mantep baca 3 kali. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kita ini sekarang beraktivitas tapi mainnya main dungo, main zikir. Ini yang membedakan orang itu mukmin dan tidak. Orang mukmin aktivitas tapi dibarengi dengan zikir. Niki salah satu gerakan batin, ya, dengan membaca a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dan meyakini tentang janji Rasulullah, siapa yang membaca ini pasti akan dihindarkan dari segala yang membahayakan, khususnya pada malam hari. Berikutnya hadis dari Abdullah, dari Amr, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada seorang laki-laki apabila hendak tidur agar membaca surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu ada di urutan 59 dalam mushaf. Surat 59 ada di juz 28. Tadi yang saya baca itu akhirnya saja. Akhir surat Al-Hasyr yang saya baca tadi itu ayat 18 sampai dengan 24. Ternyata Al-Hasyr ini juga dianjurkan oleh Rasulullah dibaca ketika mau tidur. Awalnya itu sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ditutup dengan tadi asmaul husna. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Jadi Al-Hasyr ini surat jumlahnya 24 ayat. Diawali dengan bacaan Asmaul Husna, diakhiri bacaan Asmaul Husna. Dan Rasulullah menganjurkan agar kita membaca surat ini ketika mau tidur. Beliau bersabda, apabila hendak tidur agar membaca surat Al-Hasyr. Dan beliau bersabda, apabila engkau mati, maka engkau mati sebagai syahid dan termasuk golongan orang-orang yang masuk surga. Ngapunten, sampun enten sing nate ngamalaken iki napa dereng? Al-Hasyr niki menjelang tidur dereng. Sampeyan maca napa sak temen niku? Tambah kata nggih Pak nggih. Nggih tabarok ya hasyr macam-macam. Al-Hasyr ini kalau halamannya 1 2 3 setengah halaman. 3,5 halaman niku nek diwaca nggih sedasa menit. Nek macane lancar. Nek katape lancar nggih setengah jam. Nggih. Niku nek katape lancar plus dibarengi ngantuk 2 jam setengah. Ada gak lancar teklak balik mana? Bisa untuk kiri dibalik dari mana? Siapa kata Rasulullah yang membaca surat Al-Hasyr menjelang tidur, kalau mati, matinya syahid dan wajib masuk surga. Cek murah nih guys, surga nih murah, tapi yo kalau sing gelem tuku, neraka niku larang akeh sing mborong Bapak. Aneh menungso ini. Tapi niki mboten menungso sing teko niki mboten, sing teko niki wong sadar kabeh. Nek gak sadar gak kira nang masjid. Jadi hanya dengan membaca Al-Hasyr.
kalau tabarok niku lak menjelang tidur niku fadilain apa? Terbebas dari siksa kubur. Terus al-hasyr wis jelas mati ini mati syahid. Jadi orang itu kalau mengawali tidurnya dengan membaca surat tabarok, surat al-hasyr wis jelas nikmati, wis bebas siksa kubur. Terus kemudian pasti masuk surga. Ngerti niku lak jaminan gitu nggih. Jaminan itu untuk pertaruhan nih. Ya, yakin. Jemaah yakin kalian Nabi ya kayak apa ngaji. Saya yakin kepada Rasulullah kalau baca tabarok pasti bebas siksa kubur. Kalau baca al-hasyr nikmati mati syahid. Jadi saya tidak takut mati. Ngoten nggih, prinsipe. Ngomong ini jangan sik wedi ae mati siane. Ngomong nang kancane, Mas, aku sak joge ngaji wis saiki gak wedi blas mati aku. Wis. Apa jaminane Rasulullah ya? Maca al-hasyr mati syahid. Maca tabarok sedene turu bebas siksa kubur. Siap tok aku mati Mas, wis. Jare kancane, siap-siap rek, utangmu saurana diisi. Wong siap-siap mati aku utangnya gak disauri. Lane utangnya gak disauri, Pak. Akhirnya fasilitas siksa kuburnya dicabut, Pak. Wong hakul adab. Makanya ketika melihat tentang hadis-hadis fadilah amal itu harus menyeluruh Bapak Ibu, tidak boleh dipotong-potong. Contoh nih, enek uang saurip jumlek gak tahu sholat, seneng nganti maca tabarok. Kok niki apa sih? Seneng maca tabarok kok gak sholat? Kan jelas maca tabarok kabeh turu bebas siksa kubur wis. Gak sholat, gak perlu. Niki jenenge mungkin ngajine pas ngantuk niku. Sing dimaksud jaminan-jaminan ini mereka yang sudah sempurna dalam amal. Ya sudah beramal, sudah beribadah, sudah menjalankan perintah. Adapun fadilah-fadilah seperti ini sebagai dukungan dan support agar hati semakin tenang. Orang itu kalau merasa mendapat jaminan Bapak Ibu, hatinya pasti akan tenang. Contohnya nggih, panjenengan punya asuransi. Iki enten asuransi niku asuransi yang istimewa. Nek ana wong lara niku biaya rumah sakitnya ditanggung. Plus akan diberi uang saku. Perharinya 1 juta. Rumah sakit ditanggung dengan segala biaya obat dokter macam-macam niku ditekek nang VIP. Terus bendina dikai dhuwit 1 juta. Kira-kira ngoten niku wong-wong seneng lara napa mboten? Seneng. Apa maneh gak duwe penggawean wis lara wae. Wis lara wae. Itu kali wong wedok tengene Saudi niku lah, khususnya di Emirat niku. Itu kan kalau mereka itu sekarang kekurangan penghuni. Jadi negara begitu kaya, duitnya akeh, rakyatnya kurang. Indonesia itu kebalikannya, ndak duit, rakyatnya akeh. Akhirnya apa? Siapa yang mereka itu kan enggan menikah. Saya baca koran waktu berkunjung ke Abu Dhabi itu Pak. Itu saya baca siapa yang mau nikah, anak-anak ini yang mau nikah, nggak apa-apa nikah dengan orang lain, nggak apa-apa. Yang penting satu itu adalah warga negara asli. Itu biaya pernikahannya ditanggung negara dengan pesta yang sangat mewah. Wis, mereka lah gak usah buwan. Pengen di daerah Arab gak ono buwan itu Pak. Apa buwan 50 kan gak usum. Nek mereka lah sik usum. Dan dia akan diberikan uang saku. Waktu niku sekitar 7 tahun yang lalu belum mereka itu sekitar 300 juta. Uang sakunya untuk biaya
nikah itu 300 juta, gedung, catering, kabeh ditanggung, dikai uang saku. Ngono sih gak ono sing gelem rabi ya. Coba. Nanti kalau istrinya hamil, rumah sakit gratis. Keluar dari rumah sakit dikasih uang saku. Ngoten. Ya Allah. Lah kok peraturan itu diterapno nang Indonesia, ya metang-meteng ae ketok sememi. Wis bukan meteng wae Bu, aku marah sambut gawe ya. Meteng kayak duit, meteng kayak duit. Mriki lha apa ten sakniki bojone meteng ya ngamuk. Kon metang-meteng ae karo beras larang. Gula larang, kabeh larang, sekolah larang, metang-meteng ae. Sing nek gak trimo gara-gara kon ngene iki. Kok iso nyalano aku. Tapi ana meteng niku anugerahnya Allah gitu. Meniku bapak ibu ini geger karepe dhewe. Allah. Tidak ada seperti itu kecuali di Indonesia. Jadi menyeluruh bapak ibu, iman, amal soleh disupport kali maca-maca wiritan ngeten iki. Salah satunya adalah membaca Al-Hasyr. Kemudian diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seorang laki-laki jika hendak tidur agar dia membaca Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'alukal afiyah. Tambah dawa wis tambah kanu sing tau diwaca iki. Sampe dirakaken nggih Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'alukal afiyah. Kula nderek pesen mawon besok-besok nek teng akhirat wis kiamat nggih sampeyan dibangkitaken terus kepanggih Nabi. Ditakoni ambek Nabi. Sampeyan iki jamaah pundi? Kula jamaah Sememi. Termasuk umat kula nggih umat jenengan Nabi. Nggih murid-muridna sunnah barang. Nggih. Donga-donga niku sing kate turu mau diwaca sedaya. Nggih. Nggih kajeng iki lemboten pas ngaji niku diwaca ning Tunggal nyerahkan ustaz. Jadi ada hujjah Bapak, ada alasan di depan Rasulullah kalau ini ajaran Nabi telah disampaikan kepada panjenengan dan panjenengan telah membacanya. Walaupun membaca sekali, ya pas pengajian itu. Nirokno niku. Oh ya wis. Tadi mboten kok diwaca terus. Mulane kan tandang kula panjenengan iki Bapak Ibu nggih. Wis pokoke berusaha mawon lah. Gak usah terlalu ngaku-ngaku paling sunnah. Sunnah Nabi niku wadal, Pak. Tadi malam saya membaca doa sujud itu ada 9. Dungane sujud itu Pak, ono songo Nabi. 9 model doa sujudnya Rasulullah. Dari 9 model niku sing kula panjenengan amalaken mesti setunggal. Ya subhana rabbiyal a'la. Lalian ya Pak. Padahal ulama-ulama itu menyuruh kepada kita mungkin ada dari 9 doa sujud itu kita amalkan walaupun hanya sekali. Cari ini supaya kita ini nanti di depan Rasulullah itu kalau ditanya ada jawabannya. Wis tau maca ta Mas? Sampun Nabi. Ping pira? Nggih sing sepisan mawon. Betapa banyak ya disampaikan oleh Nabi. Makanya jangan saya yang paling niru Nabi, jangan. Kabeh padha belajar, padha sinaune. Ya, mungkin di antara kita ada yang mengamalkan satu amalan tapi tidak mengamalkan amalan lain.
saudara kita mengamalkan amalan lain tapi satunya tidak diamalkan. Kuwadah Bapak Ibu donga niki. Dan ini apik banget nih artinya. Allahumma ya Allah, anta engkaulah khalaqta yang menciptakan nafsi jiwaku, wa anta dan engkaulah ya Allah tatawaffaha yang mewafatkan jiwa itu. Jadi jiwa laka mamatuha, hanya kepadamu lah jiwa itu mati, wa mahyaha dan hidup, in ahyaitaha jika engkau menghidupkan jiwa itu ya Allah, fahfadha maka jagalah. Maksudnya kalau kita itu tidur, jiwa itu kan kepunyaan Allah. Kalau jiwa itu dihidupkan oleh Allah di pagi hari, ya Allah jagalah jiwa, jaga ya. Jadi yang menjaga kehidupan kita ini adalah Allah. Tapi wa in amattaha, jika engkau mematikan jiwa itu ya Allah, mati ini maksudnya gimana? Mboten tangi, Pak. Faghfirlah, maka ampunilah ya Allah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'alukal afiyah, mohon afiyah sehat. Mohon afiyah sehat. Banyak orang yang mengatakan afiyah ini ya sehat. Sehat secara keseluruhan, Bapak. Ya sehat fisiknya, sehat matanya. Afi itu kan apa? Sehatkan. Seperti doa pagi, Allahumma afini fi badani, ya Allah afiatkan badanku. Allahumma afini fi sam'i, afiatkan pendengaranku. Allahumma afini fi basari. Jadi afiat itu Pak tidak sekedar sehat. Kalau sehat biasa, tapi afiat itu sehat manfaat. Ya, sehat manfaat. Meripat niki sehat, tur manfaat. Tangan niki sehat, manfaat. Nah, kata tiang niku sehat tapi gak manfaat. Sehat tapi maksiat. Bun. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, mamin muslimin, tidak ada dari seorang muslim ya'wi, berangkat ila firashihi, ke tempat tidurnya, fayaqra'u, dan kemudian dia membaca suratan min kitabillah, satu surat dari kitab Allah. Umum ini, surat apa saja. Nih kalau ingin disebutakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sampun nggih. Disebutakan akhir Al-Baqarah 2 ayat, disebutakan surat Tabarak, disebutakan surat Al-Hasyr. Ini ndak. Siapa seorang muslim yang hendak naik ke tempat tidurnya dan dia membaca satu surat dari kitab Allah, apapun Pak, hina ya'khudhu madja'ahu, ketika dia berbaring, illa wakkalallahu bihi malakan, kecuali Allah mengutus kepadanya malaikat, la yada'u syai'an yaqrabuhu yu'dhihi hatta yahukku mattahabba, yang memerintahkan kepada malaikat untuk tidak membiarkan sesuatu apapun yang mengganggu dia sampai dia bangun tidur. Membaca apa? Satu surat. Saya kalau takut njenengan Pak, nek ono ngeten iki njenengan milih surat apa? Nah. Ya pancet kulhu niku. Ya wis gak apa-apa. Niki maksudnya lak wingi kulhu sampun. Al-Falaq sampun, An-Nas sampun, Al-Kafirun sampun, Tabarak sampun, Al-Hasyr sampun. Maksudnya hadis niki sing liyane sing diwaca wingi niku. Nah nek liyane kulhu kali Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi sampun. Napa niku? Wis enak, paling gampang. Inna atoina ya Pak. Wis loro sampeyan. Inna atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wis. Allah menurunkan malaikat untuk mengiringi ruhnya surat tadi. Malaikat ini menjaga kita agar tidak sampai terganggu sampai bangun tidur. Enten kalau ini jamaah Bapak Ibu, niku istiqomah
Istiqomah angger kabeh turu niku maca surat pendek. Mulai At-Takasur iku lho Pak. Alhaakumut takatsur terus dilanjutaken wal asri, dilanjutaken wailul likulli humazatil lumazah, dilanjutaken alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dilanjutaken liila fi quraisy, dilanjutaken ara'aital ladzi yukadzibu, dilanjutaken inna ataina sampai terakhir An-Nas. Angger turu niku macam-macam. Nah ngleteng kula angsal ka Ustaz kula badhe film niku kok maca ngoten lho nggih apik Bu. Wong maca sak surat ae jaminan malaikat akan menjaga sampai bangun kok. Nah niku mulai At-Takasur sampai An-Nas pinten surat nih. Tambahi malih munggah malih Bu, mulai Wadduha sampai An-Nas. Nek perlu kate turu sak juz. Turu-turu sak khataman lah kula. Ya selain kuliah, selain kulhu, selain Al-Falaq, An-Nas Bapak Ibu, sementara setunggal ngoten. Mosok sih kalau sing mosok dididik kan sing hafal. Wal asri mosok mboten hafal sampean. Wal asri niku. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sekarang ada ciri-ciri ini. Seandainya orang-orang itu tahu bahwa setiap surat itu ada malaikat yang menyertai, niscaya banyak orang yang ingin menghafal Pak. Ingin menghafal. Yang dimaksud tadi membaca ayat itu apa menghafal apa membaca Pak? Ya boleh membaca, boleh menghafal. Tapi yang paling bagus ya menghafal. Quran itu awalnya turun itu tidak ada baca, tidak ada tulisan, yang ada hafalan. Jadi sing paling apik niku hafalan. Ada kemarin tanya kepada saya, Pak, saya ngimami itu boleh nggak baca Quran? Boleh, tapi sing paling apik hafalan. Karena orang menghafal itu pasti tadabbur Bapak. Tapi orang membaca itu konsentrasinya dengan tulisan. Saya bayangno Allah niki kok bisa. Ono sing takok, kula niki nek salat Ustaz nggih. Enten tulisan Allah niku kula delok sih. Tulisan Allah niku delok. Tak bayangno engko pas salat kula bayangkan tulisan Allah niku Allah, bayang kuwedi Allah. Terus pun hukum sama syirik Pak. Masuk bayangno Allah kok tulisan. Tidak bisa Allah digambarkan dengan apa-apa. Mukhalafatul hawadis, Allah itu berbeda dengan makhluk. Jadi pada waktu sholat tidak boleh membayangkan apa-apa, tapi hanya merasakan kebesaran Allah lewat zat, lewat penciptaannya yang ada dalam diri kita. Itu boleh. Berpikir tentang penciptaan itu wajib, tapi berpikir tentang zatnya Allah mboten nangsa. Tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi zatihi. Berpikirlah tentang ciptaan Allah. Contohnya Bapak Ibu, ya kita ketika memegang begini nih kan, ya Allah, begitu maha besarnya Engkau menciptakan jari jemariku ini kok begitu rapi begini. Ya, Engkau menciptakannya dengan lunak. Di masing-masing ini ada ruasnya ya Allah, ada ros-rosannya ya Allah. Sehingga jariku ini bisa bergerak mengambil sesuatu nih loh, plok iso nyatok ya loh. Coba sama tinggal iku cukup ngombe niki sih ya. Loh, niki kita ambil tangan nggih. Iso buka ngeten niki. Sel. Loh. Loh, buka kan nggih. Ambil tangan tok niki lho. Loh. Maten-maten kok iso tangan niku ngencep nang mriki. Loh. Loh. Loh, ngeten kan? Terus iso njupuk Pak. Loh. Iso nyedek nang cangkem lho. Diseruput. Kok iso? Sama nanti tak mikir ngeten iki, Pak. Tangan iso nyatok ngeten lho. Terus didekek maneh. Ngelak maneh dijupuk maneh sret. Lah sama nyewa mesin iki yo piro regane mesin ngeten iki, Pak. Lho, iso maju mundur ngeten iki. Allahu Akbar. Iso jempok, iso mangan. Insyaallah.
Tunggale mangan iku lho Pak. Gathik sendok ya iso mangan. Sret. Iso malah bulep ngoten niku. Allah. Ana iwak napa ayame. Cok. Iso njogo. Niki tangan tok ya Allah. Begitu besarnya Engkau menciptakan ini. Meripat itu penting kali. Meripat itu enten sensori, alis, terus bulu mata gitu. Kan ibu-ibu ini kok bulu mata biasa-biasa ditambahi maneh. Tambah kedap gitu. Makanya kayak udan lontur kabeh mendelewet niku. Sampun tingali Pak, melek niku. Melek kan meripat nggih. Kok iso anu nek enten angin merem terus melek maneh. Otomatis. Jadi Allah Ta'ala ndadekno meripat niki beserta alat otomatisnya. Coba umpamane kan otomatis ya napa Pak? Ana debu ngoten kelilipan ngoten moro-moro melek ngene kan kudu ditutup dhewe ambek tangan. Ngene. Engko mari dibuka dhewe ngene. Pegel ana. Ngantik nutupi lho, gak ono suarane. Ngoten. Sing jambe kaya lawang ngoten. Brang. Iki nek buka nutup kalau suarane ceklak. Ya apa Pak? Ya Allah. Ngono tok lho, itu kebesaran Allah. Terus gak usah bayangno Allah tulisan dah. Itu syirik, sama dengan orang-orang musyrik itu percaya kepada Allah tetapi dia ingin mewujudkan Allah itu dengan bayangan dirinya sendiri. Kalau tambah setengah. Diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini kalau kadang-kadang ya Allah cangkemi kok ngomong ya masya Allah, ngomong bahasa iso ana suarane, masya Allah. Ngaji ya iso, gawe nyanyi ya iso. Kadang-kadang kalau niku coba Pak, tak gawe cangkem niki tak gawe ngomong zikir ya iso. Moro-moro meso ya iso. Hebat. Mari ngaji, nyanyi ya iso. Ya Allah, ya Karim. Kalau ini dahar Bapak Ibu dahar. Yen dahar iku opo rek atos iki rek. Atos ngene. Mosok iwak atos ngene kok. Watu ngene iki. Ibake kok ana sing bolong, untuk kula coplok. Atur lho untuk dhewe iki. Ya Allah, ya Karim. Makanya orang kalau melihat kebesaran Allah itu tidak perlu kemana-mana. Katanya Al-Quran apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu pernahkah engkau melihat kebesaran Allah? mangan nggih, mangan sego. Metune ya padha warnane. Terus kalau coba Pak, gedang goreng, metune ya padha iso-iso. Wingi kalau pengen supaya nggala roti sing ireng ngoten, donat sing ireng niku Pak. Undi-undi. Dikai Ustaz Anang undi-undi. Metune padha. Kuning. Coba, sing proses mriki niki sinten, Pak? Ya Allah. Makanya orang-orang yang bertafakkur atas kebesaran Allah dari ciptaannya itu, maka biasanya dia itu tidak sempat berpikir yang negatif dalam kehidupan ini. Orang-orang yang berkeluh kesah itu biasanya kata mikir-mikir kaya ngoten niku. Innar rajula sesungguhnya seseorang idza awa ila firasyih ketika hendak pergi ke tempat tidurnya ibtadarahu malakun wa syaitanun maka melekat padanya malaikat dan setan. Jadi disertai setan sama malaikat. Memang setan malaikat ini selalu menyertai Bapak Ibu dalam setiap aktivitas, termasuk orang tidur. Dan mereka yang rebutan. Seperti kasus ada seorang sahabat
nabi yang nazak. Nazak itu yang datang itu dua, ada malaikat, ada setan. Dan setan sama malaikat ketika orang itu nazak itu rebutan supaya dia matinya husnul khotimah, yang satu su'ul khotimah. Nah, faqalal malaku, dan malaikat ini berkata kepada orang yang tidur itu, Allahumma khtim bil khair. Ya Allah, akhiri tidurnya itu dengan kebaikan. Akhirnya tidurnya dengan kebaikan maksudnya apa, Pak? Nek mati ya mati syahid. Kalau hidup juga hidup dalam keadaan iman. Itu doa malaikat. Faqala syaitan, setan melok ndonga bisa. Ikhtim bisyarr. Akhiri hidup ini orang ini dengan keburukan. Fa in zakarallahu ta'ala, apabila seseorang itu zikir dan mengingat Allah, summa nama, kemudian dia tidur, batal malak, maka yang menang itu doa malaikat. Jadi malaikat sama setan ini menyertai kita waktu tidur, dan mereka saling menyerang dengan doanya. Yang satu ikhtim bil khair, ya Allah akhiri dengan kebaikan, ini doanya malaikat. Yang kedua ikhtim bisyarr, ya Allah akhiri dengan keburukan. Dan orang-orang yang zikir kepada Allah, zikir itu umum bagi sing wingi diajarakan itu diwaca, maka yang menang adalah doa malaikat. Sehingga apa? Kalau dia mati ya mati syahid, kalau dia bangun juga bangun dalam keadaan iman. Dari sekian banyak sekali Bapak Ibu zikir-zikir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan nanti ada ancaman bahwa orang akan diberikan keburukan kalau dia tidur tapi tidak diawali dengan zikir. Biasanya ada fadilah itu ada dua. Jadi ada keutamaan, ada juga ancaman. Siapa yang membaca ini akan dapat ini. Nanti orang yang lalai tidur sampai gak mau apa-apa, maka Allah mengancam dengan beberapa ancaman. Insya Allah kita bahas dalam kesempatan yang akan datang. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.